Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pembelajaran hari ini pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fabel bersama Bu Lufti Nuraini Ismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pembelajaran hari ini pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fabel bersama Bu Lufti Nuraini Ismawati. Halo anak-anak, ada yang terlewat di video pertama, yakni jenis teks fabel. Ingat, ada dua jenis teks fabel, antara lain fabel alami. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh seperti kondisi asli, baik karakter binatangnya maupun latar peristiwanya, bisa berupa alam. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban dan latar tempatnya bisa sungai, hutan, kolam, padang rumput, dan lain-lain. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Adalah fabel yang memberikan watak dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Misalnya, tokoh singa dengan profesi dokter dan menggunakan tempat bisa di rumah, jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain. Struktur dan bahasa teks fabel. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari cerita fabel, berisi pengenalan dari cerita fabel antara lain tokoh, latar tempat, dan latar waktu, dan lain-lain. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah peristiwa di dalam cerita yang memperkenalkan konflik. Pada bagian ini terdapat klimaks atau puncak cerita, puncak permasalahan tokoh. Resolusi. Resolusi berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Koda, boleh ada, boleh tidak harus ada, adalah bagian akhir cerita berisi tentang pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Amanat. Perhatikan teks berikut ini, berjudul Gajah yang Baik Hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Ini adalah orientasi. Berisi pengenalan tokoh. Tokohnya adalah kancil dan gajah. Kemudian latar tempatnya di hutan, latar waktunya siang hari. Kemudian
Kancil dengan ceroboh langsung terjun ke kolam jernih yang baru saja ia temukan. Kancil tidak bisa naik ke atas dan meminta tolong. Gajah yang mendengar teriakan si Kancil menghampiri. Kancil mengiming-imingi akan memberi ikan pada si gajah agar mau menolongnya. Tetapi gajah menolak. Ia waspada Kancil akan menipunya, lalu meninggalkannya. Kancil kedinginan, berada di kolam hingga sore hari dan menyadari tidak ada yang menolong karena sering jahil terhadap binatang-binatang yang lain. Ini adalah komplikasi. Mulai terdapat permasalahan, Kancil ceroboh langsung terjun ke kolam jernih itu, dan puncak permasalahannya adalah Kancil sampai sore hari berada di kolam itu karena tidak ada yang menolong. Karena si Kancil suka jahil terhadap binatang-binatang yang lainnya. Gajah kembali menghampiri Kancil. Kancil berjanji pada gajah tidak akan jahil lagi. Gajah lalu menolong Kancil naik ke atas. Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada gajah dan binatang-binatang lainnya. Ini adalah resolusi atau penyelesaian. Kemudian, memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Inilah koda. Koda itu amanat yang dituliskan penulis di sini. Boleh ada, boleh. Variasi pengungkapan. Jadi, struktur itu tuh diungkapkan dengan berbagai cara. Yang pertama, struktur orientasi itu bisa diawali dengan deskripsi latar. Contohnya, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Latarnya berarti latar waktu. Pagi itu sang mentari. Pagi hari latar waktu. Kemudian dapat diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Contohnya, di keheningan malam, kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Sudah 2 bulan, jadi ada latar. Di keheningan malam itu latar waktunya, kemudian kegiatannya tidur pulas bersama katak sahabatnya. Itu dapat diawali dengan itu. Kemudian dapat diawali dengan latar di masa lalu. Contohnya, pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada siang hari itu gajah dan sebagainya. Itu dapat diawali dengan latar di masa lalu. Pada zaman dahulu hiduplah sekelompok. Itu cara pengungkapan orientasi ya. Kemudian kedua adalah komplikasi. Cara pengungkapannya ada beberapa. Bisa diawali dengan konflik batin. Contohnya, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Kemudian, komplikasi bisa diawali juga dengan konflik fisik. Contohnya, ketika gajah memasuki area perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Ini konflik fisik. Kalau tadi konfliknya batin, dalam hati, di diri sendiri, kalau di sini konflik fisik dengan tokoh yang lain. Kemudian, bisa diawali dengan perubahan latar dan atau peristiwa tidak mengenakan tokoh. Jadi, komplikasi itu bisa diawali dengan ini. Contohnya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kemudian si Kancil bermusuhan dengan Cerubah misalnya. Kemudian ini contohnya lagi, tiba-tiba datanglah badai yang menghancurkan pasukan semut-semut itu. Kemudian bisa jadi diawali dengan kegembiraan yang membuncah di hutan itu tiba-tiba sirna setelah kedatangan si Kancil yang suka menipu. Tuh, jadi permasalahan itu bisa diawali dengan adanya perubahan latar, peristiwa tidak mengenakan, bahkan klimaks atau puncak konflik itu berada di komplikasi ini. Seperti itu. Pengungkapan selanjutnya, struktur selanjutnya adalah resolusi. Pengungkapan resolusi itu bisa diawali dengan meredanya konflik. Contohnya, akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi. Jadi itu menandakan adanya penyelesaian di situ. Ceritanya itu sudah mulai ada permasalahan ceritanya itu sudah mulai ada penyelesaian. Kemudian bisa diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Contohnya, ayo cepat Ci, dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat.
Atau bisa juga dengan sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia suka menolong, kemudian hutan menjadi damai kembali. Misalnya seperti itu. Jadi amannya keadaan itu menandakan sudah masuk ke struktur resolusi penyelesaian. Kemudian struktur selanjutnya adalah koda. Pengungkapannya seperti apa? Pengungkapan koda itu tuh penulis tentang, jadi itu penulis menuliskan amanat cerita teks fabel itu langsung di teks itu. Contohnya ini, kejahatan akan selalu dikalahkan dengan kebaikan. Apapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Itu terdapat di bagian akhir dari cerita. Secara jelas dituliskan oleh penulis. Kemudian, pengungkapan tokoh di fabel itu seperti apa? Bisa dari deskripsi tokoh. Contohnya nih, Varni adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Terus deskripsi tokohnya seperti itu. Kemudian, kegiatan tokoh. Contohnya, singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Tuh, ini taring ya, kesalahan teks. Dialog tokoh dengan diri sendiri, contohnya, woi ini pasti nikmat sekali, apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka, gumamnya dalam hati. Ini pengungkapan tokohnya. Oh, berarti ini tokohnya dia pelit. Oh, dia mungkin tidak mau berbagi. Seperti itu. Bisa tercermin di tokoh ya, penggambaran tokohnya. Kemudian dialog dengan tokoh yang lain. Contohnya, kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna, bisa melompat kemana-mana, kata katak pada semut. Ini bisa dilihat, kataknya sombong terhadap semut. Jadi ada penggambaran tokoh dari fabel itu seperti apa, ini pengungkapannya seperti ini. Kemudian judul itu bisa berasal dari nama tokoh, contohnya kancil dan buaya, gajah dan semut. Kemudian kucing dan tikus misalnya Tom and Jerry itu berasal dari nama tokoh. Bisa juga berasal dari sifat tokoh, contohnya gajah yang baik hati, kemudian si rubah yang sombong, atau si kancil yang cerdik, suka menipu. Itu berasal dari sifat tokoh. Atau bisa jadi dari tema judulnya. Misalnya semua istimewa itu temanya apa ya? Hadiah nih, hadiah dari orang tua. Karena misalnya ranking 1 mendapat hadiah, kemudian semua istimewa itu dari temanya. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Physical distancing.